Selamat pagi teman-teman. Aku ingin mengulas sedikit tentang buku Tiga Menguak Khairil yang ditulis oleh James Subhan KM. Buku ini termasuk dari salah satu pemenang sayembara DKJ, kritik sastra Khairil Anwar. Bermula dari judul ya, Tiga Menguak Khairil. Ini semacam pastise atas judul buku Tiga Menguak Takdir yang ditulis oleh tiga pemuda angkatan 45 kala itu, antara lain Khairil Anwar sendiri, kemudian Asrul Sani dan Rifai Apin. Tolong koreksi saya jika saya salah. Bagian pertama, Cep Subhan mencoba untuk menelusuri apakah puisi ibu yang banyak tersebar di media sosial merupakan karya Khairil Anwar ataukah hanya buat-buatan sebagian orang yang mengatasnamakan itu sebagai puisi Khairil. Terutama puisi itu muncul kembali ketika ada perayaan-perayaan besar seperti perayaan Hari Ibu. Puisi ibu yang dianggap sebagai puisi Khairil Anwar itu sudah tersebar luas di jagat maya. Bahkan media seperti Kompas, Detik.com, Tirto ID, dan media-media besar lain juga turut melanggengkan hoax tersebut. Disebut Cep Subhan sebagai gerombolan mafia pencipta simularka. Karena kalau kita tilik lagi dalam kumpulan puisi Khairil Anwar, antara lain Derai-derai Cemara, Kerikil Tajam yang Putus dan Terampas, Tiga Menguak Takdir, dan Khairil Anwar Pelopor 45 karangan Habib Yasin, gaya puitik dalam estetika puisinya Khairil Anwar itu tidak seperti ketika kita membaca puisi ibu yang diviralkan oleh gerombolan massa itu tadi. Sesuai pengalaman pribadi saya membaca puisi Khairil Anwar, terutama dalam buku-buku yang saya koleksi, Derai Cemara, kemudian Khairil Anwar Angkatan 45, tidak ada puisi ibu itu dalam deretan judul-judul puisi Khairil Anwar. Hanya tercatat satu kali Khairil Anwar menuliskan tentang keluarganya, atau sebagian ada yang menganggap puisi Aku Khairil itu ditulis untuk ayahnya karena dia kesal saat itu melalaikan ibunya ketika dia masih berada di Medan, dan kemudian menulis Aku adalah binatang jarang dari kumpulan terbuang adalah bentuk protes terhadap ayahnya itu. Tapi kita bahas nanti apa maksud dan berbagai tafsiran yang ada dalam puisi Aku. Ada satu puisi dan itu merupakan puisi pertama yang ditulis oleh Khairil, tetapi tidak identik dengan puisi ibu. Itu adalah puisi berjudul Nisan yang Khairil tulis sebagai kenang-kenang terhadap neneknya yang meninggal. Tentu kita semua hafal. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridhaanmu menerima segala tiba. Tak ku tahu setinggi itu atas debu, dan duka maha Tuhan bertahta. Rupa-rupanya hanya puisi Nisan itu yang kontennya bertautan langsung dengan keluarga Khairil. Selain itu, sependek pembacaan saya, tidak ada puisi ibu dalam leksikon puisi Khairil. Bagian pertama dalam buku ini judulnya adalah Puisi Khairil di tangan penulis konten dan editor media Kiwari. Pada bagian kedua dalam judul buku ini yang diberi titik mangsa, Khairil Anwar, puisi asmara dan subjek feminin, Cep Subhan mencoba untuk memetakan apa saja varian subjek feminin yang dipakai oleh Khairil Anwar dalam puisi-puisinya. Antara lain ada kata perempuan, gadis, dara, dan betina. Cep Subhan mengupayakan kupasan puisi Khairil Anwar ini cenderung berfokus kepada teks, kepada puisi ansih timbang bersibuk-sibuk diri dengan mitos-mitos yang melingkari subjek Khairil Anwar, seperti apakah Khairil memang sejalang itu dengan wanita, atau apakah puisinya benar saduran dari puisi Slohov atau penyair Belanda yang lain. Pendekatan objektif semacam ini banyak dijangkarkan kepada pendapat T.S. Eliot bahwa kritik sastra yang kredibel dan apresiasi kritis itu diarahkan kepada teks, bukan kepada penyair secara personal. Sementara itu, kupasan yang cenderung berfokus kepada sosok, kepada subjek, atau disebut kritik sastra psikobiografis, dan ini pernah diusahakan oleh Arif Budiman melalui bukunya, saya punya, Khairil Anwar Sebuah Pertemuan. Kritik sastra semacam ini sudah jauh ditinggalkan oleh kritikus psikoanalisis sendiri menurut Cep Subhan. Tetapi juga saya rekomendasikan membaca ini untuk memperkaya bacaan saja. Saya juga mendapatkan informasi bahwa puisi Aku yang melekat pada diri Khairil Anwar itu ditujukan untuk ayahnya, atau seperti grafinya Sergius Susanto dalam bentuk novel Khairil Anwar Ini Kali Tak Ada Yang Mencari Cinta, tapi saya belum membaca. Ini kemungkinan juga kritik sastra biografis. Cep Subhan kemudian menemukan fakta bahwa citra subjek feminin dalam puisi Khairil antara lain kata perempuan, betina, gadis, dara. Anehnya, diksi
betina dan gadis mempunyai konotasi positif timbang yang memakai diksi perempuan atau dara. Nah, ini bertolak belakang dengan anggapan masyarakat kini yang meletakkan muatan ideologis negatif terhadap kata betina, karena sejatinya kata betina yang digunakan Chairil Anwar itu merujuk kepada betina yang berlaku dalam bahasa Melayu Sumatera Utara yang diambil dari kata beti, kemudian sekarang menjadi kata biti, artinya hamba perempuan di istana. Tetapi tidak senegatif diartikan sebagai bukan manusia atau betina, objek eksploitasi hasrat biologisnya Chairil Anwar. Meskipun toh yang tercitrakan dari puisi berjudul Taman yang menyatakan bahwa Chairil Anwar, aku kumbang, kau kembang, yang mengandaikan bahwa kumbang adalah subjek yang aktif, sementara kumbang, sosok gadis ini diandaikan sebagai kembang, yaitu pasif. Di situ ada hubungan timpang relasi antara subjek yang aktif dan objek yang pasif. Dalam The Three Voices of Poetry, T.S. Eliot menyatakan ada kemungkinan 3 suara yang dinarasikan penyair melalui puisinya. Yang pertama, penyair berbicara kepada diri sendiri, soliloquy, atau tidak pada siapapun. Yang kedua, penyair berbicara kepada audiens dengan skala kecil ataupun besar. Yang ketiga, penyair melalui karakter imajiner yang dibangunnya, dia ingin menyatakan apa saja, tetapi hanya dalam batasan karakter imajiner berinteraksi dengan karakter imaji yang lain. Karena itu dimungkinkan ada pembacaan lain, misalnya dalam Sajak Aku, lari aku binatang jalang dari kumpulan terbuang, aku diciptakan Chairil bukan merujuk kepada diri sendiri, melainkan kepada angkatan-angkatan yang sezaman, yaitu angkatan 45 yang mencoba untuk mendedah pujangga baru. Artinya Sajak itu semacam manifesto untuk mengeluarkan puitika angkatan 45 versus puitika pujangga baru, di mana membebek pada romantisme gerakan 80 yang menjadi pemungkas romantisme abad 19. Kehadiran subjek aku dalam Sajak itu bisa dimaknai suara lain, meminjam istilahnya Octavio Paz, the other voice, mewakili angkatan-angkatan sezamannya, yaitu angkatan 45, bahwa aku adalah puitika angkatan 45 versus puitika romantisisme pujangga baru. Karena pemberontakan Chairil lewat bahasa didasari oleh ketakpuasannya kepada gaya bahasa pujangga baru. Oleh karenanya salah satu pidatonya yang ada dalam buku Derajat Rai Cemara, saya mendapatkan informasi bahwa puisi gelap atau puisi diafan itu adalah istilah ciptaan Chairil untuk menyebut puisi Amir Hamzah, karena menurut Chairil untuk memahami puisi-puisi Amir Hamzah dibutuhkan latar belakang yang kompleks dan mendalam terhadap pengetahuan sejarah, tidak membaca secara kosongan. Maka dinamakan puisi gelap karena membutuhkan modal sejarah untuk memahami dan meresepsi puisi-puisi Amir Hamzah. Dalam istilah Chairil Anwar, puisi gelap itu disebut twistir poesie. Bagian terakhir, bagian ketiga dalam buku ini menyinggung dua sosok sekaligus, yaitu Chairil Anwar dan Sitor Situmorang, dengan judul Puitika Jalur Kiri Chairil Anwar, Puitika Iseng Sitor Situmorang. Kalau bisa saya simpulkan, sajak-sajak Sitor Situmorang dinavasi oleh semangat Chairil Anwar punya nyala pemberontakan, karena Sitor punya lembaga kebudayaan nasional sekaligus menolak Manikebu. Kita lihat kedekatan Sitor dengan Pram yang tercatat berafiliasi oleh Lekra. Saya adalah pupuk bawang Lekra. Meskipun akhirnya nasib Chairil juga sama, didurhakai oleh epigonnya sendiri, yaitu Sitor Situmorang, seperti sirkulasi karma yang dinasibkan pada Chairil ketika dia mencoba untuk menguak hutan takdir dan dibalas balik oleh Sitor melalui sajak-sajaknya, misalnya Si Anak Hilang, atau kepada penyair mati muda, secara tak langsung mengejek Chairil Anwar. Meskipun sama-sama punya api eksistensialisme, sajak-sajak Chairil ataupun Sitor. Lalu saya teringat kepada surat-surat Iwan Simatupang yang ada dalam kumpulan ini kepada Bambang Soelarto tertanggal Bogor 6 Mei 1965. Dia menulis, Chairil Anwar telah dibunuh berkali-kali sejak dia koid tahun 1949 yang lalu. Para pembunuhnya, para pemujanya, malah epigon-epigonnya dulu. Sitor Situmorang misalnya, beroleh rangsangnya jadi pengarang, terutama penyair, justru oleh karya-karya Chairil Anwar. Sekarang Sitor adalah pemimpin kor yang berteriak, Chairil Anwar adalah kontra revolusioner.
Wah, memang mengerikan dunia sastra ini ya. Dunia sastra adalah dunia Kapa Ibrahim, dunia Ken Arama yang baru menumpas yang lama, dan tunas-tunas muda kadang juga diadili oleh penyair-penyair lama. Ya, memang sudah benar kalau mau baca sastra ya sebagai penikmat saja. Jangan terjerumus terlalu dalam karena dunia sastra adalah dunia polemik. Dalam bahasanya Iwan, sastra kita adalah sastra adu jotos. Kalau belum siap dengan cacian, kupingnya belum tebal, ya menurut saya jangan. Polemik-polemik yang bermula dari pujangga lama ke pujangga baru, kemudian pujangga baru lewat STA dikuak oleh tiga menguak takdir, sastra universal, sastra kontekstual, aliran Gen Z dan Rawamangun UI, kemudian Ignas Kleden dan Afrizal di koran Kompas, dan Ateu dengan Sutarji Kauzembahri, kemudian ada pengadilan puisi, revitalisasi sastra pedalaman, narsisnya Denny J.A., temuan anti novel Iwan Simatupang, anti cerpennya Danarto, anti puisinya Sutar, dan sebagainya yang bisa kalian lacak sendiri di Peramban.